Perkenalkan, nama saya Rahmat Aryadi Manurung, NIM 2103066168, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan karbohidrat dan lemak serta hubungannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrit dan ruminansia. Yang pertama, pada monogastrit, pencernaan karbohidrat mulai dari mulut dengan volumena saliva, dilanjutkan dengan usus halus oleh enzim pankreas, kemudian ada empedu serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat, sedangkan serat kasar tidak mampu diterogasi. Kemudian yang kedua, pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan dengan plosivarida, yakni serat kasar atau selukosa di dalam rumen. Karbohidrat difermentasi oleh metrabo menjadi pirufat, kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi CO2 dan CH4. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat yang terjadi di hati, dari produk awal hingga produk akhir. Metabolisme karbohidrat dalam metabolisme hati melakukan yang pertama yaitu menyimpan glikogen, mengubah glukosa dan glukosa membentuk banyak senyawa penting dari hasil metabolisme. Kemudian saya akan menjelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makan, dihaluskan dan dicampurkan ke dalam kutrikulum. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot ventriculus, yaitu mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan getah pencernaan. Terdiri HCl dan juga pepsinogen. Nah, pepsinogen ini bereaksi dengan HCl berubah menjadi Pepsi akan memecahkan protein menjadi senyawa yang sederhana seperti politopida. Kemudian penyerapan protein ketika makanan itu masuk ke dalam usus. Terus ada glukosa. Usus terdiri dari lapisan otot atau jaringan ikat dan empiturkular sederhana. Dekat rumen pada epitor pelipis ini terdapat banyak sel guset yang menghasilkan lindir, membantu untuk melicinkan makanan pada glukosa. Banyak virus yang banyak membunuh darah. Kemudian saya akan menjelaskan proses metabolisme protein yang terjadi di hati. Dalam rumen, protein oligonuklida enzim yang dihasilkan oleh mikroba-rumen. Oligonuklida ini selanjutnya akan menghasilkan oksida yang bisa menggunakan mikroba-rumen yang pertumbuhannya. Bakteri ini mempunyai sistem transport yang menyangkut asam amino dalam tubuh. Bakteri ini bisa menggunakan 40% pepsida dalam ruminansia. Kemudian saya akan menjelaskan proses pencernaan lemak pada ruminansia dan monogastrit. Proses pencernaan lemak pada ruminansia
dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak yang akan membesarkan asam-asam lemak yang jenuh tak untuk kemudian diubah menjadi asam lemak yang jenuh tak jenuh tidak terserat rumen melainkan terus soal pencernaan bawah atau usus halus, di mana dia akan diserat dan menyatu dengan klimikron. Klimikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transportasi lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh di dalam usus halus. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan serol oleh enzim, kemudian diserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak dapat dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang mengonsumsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga tidak dapat diserap. Kemudian saya akan menjelaskan proses metabolisme lemak pada hati. Nah, proses yang pertama adalah hidrosis. Pada proses ini lemak akan diputus yang dilakukan bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak dan diserol. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan glukosa. Sekian dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih.